Langsung saja ke materi pertama yang berjudul Hukum Waris menurut Hukum Perdata. 1. Pengertian hukum waris. Hukum waris adalah hukum yang mengatur mengenai apa yang harus terjadi terhadap harta kekayaan seseorang yang meninggal dunia. Dengan demikian, hukum waris pada hakikatnya mengatur mengenai tata cara peralihan harta kekayaan dari seorang yang meninggal dunia atau pewaris kepada para ahli warisnya. 2. Sistem pembagian hukum waris menurut hukum perdata. Dikenal ada dua cara untuk memperoleh warisan, yaitu sebagai ahli waris menurut undang-undang, kemudian karena ditunjuk dalam surat wasiat atau testament. Badan hukum. A. Pengertian badan hukum. Badan hukum merupakan suatu organisasi atau perkumpulan yang dibuat dengan akta yang otentik dan dalam hukum diperlakukan sebagai orang yang mempunyai hak dan kewajiban atau disebut juga dengan subjek hukum yang dapat dalam bentuk orang atau badan hukum. B. Ciri-ciri badan hukum. 1. Memiliki kekayaan sendiri yang terpisah dari kekayaan orang-orang yang menjalankan kegiatan dari badan-badan hukum tersebut. 2. Memiliki hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang terpisah menjalankan kegiatan badan hukum. 3. Memiliki tujuan tertentu. 4. Berkesinambungan atau memiliki kontinuitas dalam arti keberadaannya tidak terikat pada orang-orang tertentu karena hak-hak dan kewajiban-kewajibannya tetap ada meskipun orang yang menjalankannya berganti. C. Bentuk-bentuk badan hukum. Muhammad Saleh Dijidang menyatakan dalam pergaulan hukum untuk badan usaha dibagi menjadi beberapa jenis, yakni penghimpunan, persekutuan orang, dan organisasi. D. Jenis-jenis badan hukum. Pada dasarnya, badan hukum ini terbagi menjadi dua jenis, yakni badan hukum publik atau public rights person dan badan hukum privat or private rights person. Hukum perkawinan menurut hukum perdata. A. Pengertian hukum perkawinan. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyebutkan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara pria dan wanita dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. B. Tujuan perkawinan. Tujuan perkawinan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Untuk itu, suami istri perlu saling membantu dan melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya, membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan material. C. Asas-asas hukum perkawinan. Terdapat dua asas-asas hukum perkawinan. Yang pertama, asas perkawinan menurut KUH Perdata, dan yang kedua, asas perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. D. Syarat-syarat hukum perkawinan. Menurut undang-undang bahwa untuk dapat melangsungkan perkawinan haruslah memenuhi syarat-syarat pokok demi sahnya suatu perkawinan antara lain syarat material dan juga syarat formil. E. Tata cara perkawinan. Tata cara melangsungkan perkawinan terbagi menjadi 4 tahap, yaitu yang pertama laporan, kedua pengumuman, ketiga pencegahan, keempat pelangsungan. F. Akibat hukum perkawinan. Akibat hukum perkawinan terhadap suami istri diantaranya, suami istri memikul tanggung jawab yang luhur untuk menegakkan rumah tangga berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. G. Hak dan kewajiban suami istri dalam perkawinan. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagai dasar hukum perkawinan di Indonesia telah mengatur mengenai hak dan kewajiban yang timbul dari adanya suatu perkawinan antara seorang laki-laki dan perempuan yang akan diuraikan dalam beberapa pasal sebagai berikut. Pasal 30, suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar susunan masyarakat. Kemudian pasal 31, hak dan kewajiban istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat. Asas-asas hukum perdata. Terdapat sekitar 12 asas yang menjadi landasan dalam pelaksanaan hukum. 1. Asas kebebasan berkontrak. 2. Asas konsensualisme. 3. Asas kepercayaan. 4. Asas kekuatan mengikat. 5. Asas persamaan hukum. 6. Asas keseimbangan. 7. Asas kepastian hukum. 8. Asas moral. 9. Asas perlindungan. 10. Asas kepatutan. 11. Asas kepribadian atau personality. 12. Asas itikat baik atau good faith. Hukum perjanjian. A. Asas-asas hukum perjanjian. 1. Asas konsensualisme. 2. Asas kebebasan berkontrak. 3. Asas personalia. 4. Asas itikat baik. 5. Asas paktasan servanda. Asas paktasan servanda adalah suatu kontrak yang dibuat secara sah oleh para pihak mengikat para pihak tersebut secara penuh sesuai isi kontrak tersebut. 1. Dalam hukum perjanjian ada berbagai macam perikatan, yaitu A. Perikatan bersyarat. B. Perikatan yang digantungkan pada suatu ketetapan waktu. C. Perikatan yang membolehkan memilih. D. Perikatan tanggung-menanggung. E. Perikatan yang dapat dibagi dan tidak dapat dibagi. F. Perikatan dengan penetapan hukuman.
2. Suatu perikatan dapat terjadi bisa karena ada undang-undang dan adanya suatu perjanjian. 3. Suatu perikatan juga dapat dihapus sebagaimana KUH Perdata pasal 1381. Hukum keluarga. Hukum keluarga adalah hukum yang mengatur tentang perkawinan dan segala akibat hukumnya. B. Sumber hukum keluarga. Pada dasarnya, sumber hukum keluarga dibedakan menjadi dua, yaitu sumber hukum tertulis dan sumber hukum tidak tertulis. C. Ruang lingkup hukum keluarga. Adapun ruang lingkup hukum keluarga meliputi hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, keturunan. Kedua, kekuasaan orang tua. Ketiga, dalam melakukan kekuasaan orang tua, bapak atau ibu mempunyai hak menguasai kekayaan anaknya dan berhak menikmati hasil dari kekayaan itu. 4. Perwalian. 5. Pendewasaan. 6. Pengampuan. 7. Perkawinan. Satu bagian yang amat penting di dalam hukum kekeluargaan adalah hukum perkawinan. Hukum perkawinan dibagi dalam dua bagian, yaitu hukum perkawinan dan hukum kekayaan. Hukum benda. Hukum benda atau hukum kebendaan adalah serangkaian ketentuan hukum yang mengatur hubungan hukum secara langsung antara seseorang dengan benda yang melahirkan berbagai hak kebendaan. B. Hukum benda diatur dalam buku 2 KUH Perdata. Hukum benda ialah keseluruhan aturan hukum yang mengatur tentang benda. Pengaturan hukum benda menggunakan sistem tertutup. Hukum benda bersifat memaksa. Artinya harus dipatuhi. Selain dari buku yang di atas, hukum benda juga diatur dalam undang-undang lain, antara lain 1. Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960. 2. Undang-Undang Merek Nomor 21 Tahun 1961. 3. Undang-Undang Hak Cipta Nomor 6 Tahun 1982 dan perubahannya. C. Perbedaan dan macam-macam benda. Menurut KUH Perdata, benda dapat dibedakan menjadi beberapa macam sebagai berikut. 1. Barang-barang berwujud dan barang-barang yang tidak berwujud. 2. Barang-barang bergerak dan barang tidak bergerak. 3. Barang-barang yang habis pakai dan barang-barang yang tidak habis pakai. 4. Barang-barang yang sudah ada dan barang-barang yang masih akan ada, baik secara absolut maupun secara relatif. 5. Barang-barang dalam perdagangan dan barang-barang di luar perdagangan. 6. Barang-barang yang dapat dibagi dan barang-barang yang tidak dapat dibagi. Hak atas kekayaan intelektual atau HAKI. Hak atas kekayaan intelektual HAKI atau hak kekayaan intelektual HKI adalah hak eksklusif yang diberikan suatu hukum atau peraturan kepada seseorang atau sekelompok orang atas karya cipta. Prinsip HAKI. Prinsip-prinsip hak kekayaan intelektual meliputi prinsip ekonomi, prinsip keadilan, prinsip kebudayaan, dan prinsip sosial. Dasar hukum HAKI. Dalam penetapan HAKI tentu berdasarkan hukum-hukum yang sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dasar-dasar hukum tersebut antara lain adalah 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta. 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten. 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, dan lain-lain. Klasifikasi HAKI. Secara garis besar, HAKI terbagi menjadi dua bagian, yaitu hak cipta atau copyright dan hak kekayaan industri, industrial property right, yang mencakup paten, desain industri atau industrial design, merek atau trademark, desain tata letak sirkuit terpadu atau layout design of integrated circuit, dan rahasia dagang atau trade secret. Demikian video dari saya. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.